Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Ditek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini mungkin Mang akan coba membuat video pendek ya, terutama untuk sahabat Ditek semua yang misalkan mau membeli komputer gitu ya, terus mau melihat spesifikasi komputer, kondisi komputer seperti apa. Mang menyarankan beberapa aplikasi ya yang harus diinstal gitu untuk kita mengetahui spek atau kondisi dari komputer ya. Mungkin untuk video kali ini cuma 3 dulu ya dari Mang, aplikasi yang harus diinstal gitu ya untuk mengecek kondisi atau spesifikasi dari sebuah komputer gitu ya. Ini bisa untuk laptop, untuk desktop dan lain-lain. Aplikasi ini kalau menurut Mang cukup bermanfaat ya. Yang pertama adalah CPU ID atau CPU Z ya. Nah ini ya, ini sangat bermanfaat terutama untuk mengetahui spesifikasi dari komputer gitu ya. Jadi ini tinggal download aja ya di Google, ini banyak nih. Ada juga yang gratisan, kita tinggal cari aja keywordnya CPU Z. Nah ini download di Google kita cari gitu ya, kita tinggal download dan ini biasanya gratisan ya, ini gratis ini. Nah ini ya, tinggal di download aja terus diinstal. Nah ini coba Mang perlihatkan ya cara penggunaannya. Nah ini kita klik yes ya. Ini untuk mengetahui spesifikasi dari komputer kita gitu ya, atau laptop kita. Ini bisa install ini ya. Jadi kalau yang mau beli laptop gitu ya, terutama yang second, nah ini tidak tahu spesifikasinya, nah ini install ini aja, minta, atau kalau enggak ya ke yang jualnya gitu ya, minta diinstal ini ya, diinstal ini. Nah ini dia ya spesifikasinya. Contoh yang ini yang punya Mang ya, pakai Ryzen 7 7700X gitu ya. Ini lengkap nih, dari mulai prosesor, motherboard ya, memori, graphic card dan lain-lain bisa dilihat di sini. Soketnya AM5 gitu ya. Ini core-nya ada 8, thread-nya 16 gitu ya. Terus codename-nya apa untuk prosesor ini, TDP-nya berapa. Pokoknya lengkap lah gitu ya untuk prosesor. Terus kita lihat motherboard-nya. Nah ini ya, sampai keluar mereknya apa, modelnya apa gitu ya. Ini contoh yang Mang pakai adalah yang ROG Strix B650EF ya, gaming WiFi. Ini AM5, support AM5 dan lain-lain ya. Sampai ke BIOS-nya nih, kapan update gitu ya, terakhir update kapan. Kita cek memori ya. Tadi CPU, motherboard, kita lihat memori. Nah ini ya, memorinya 32 GB DDR5 gitu ya. Terus ini DRAM-nya, DRAM frekuensinya ini. Nah ini dikali 2 ya kalau ini. 24 berarti 4025 ya, sekitar 4000-an ya. 4800 lah gitu ya. Terus kita lihat speednya juga. Nah ini ya speednya 2800 kali 2 berarti 56 ya. Ini bisa lihat di slot berapa aja, 2 dan 4. Kebetulan Mang pasang ini 2 dan 4 ya. Oke. Itu ya. Terus graphic card-nya nah ini ya. Kan Mang pakai RTX 3070. Ini ada juga bawaan ini ya, prosesor. Bawaan prosesor apa namanya, graphic card bawaan prosesor. Nah ini juga bisa dipindah-pindah ya, dicek tuh ya. Bisa juga untuk benchmark dan lain-lain ya. Jadi kalau ingin mengecek apa namanya spesifikasi komputer, download ini aja, CPU Z atau CPU ID ya. Kita bisa tahu spesifikasi dari memori, motherboard dan juga CPU serta GPU-nya ya. Tuh, oke, itu ya aplikasi yang pertama. Nah, yang kedua, kalau ingin mengecek kondisi dari suatu hard disk ya, SSD dan lain-lain, kita pasang hard disk Sentinel ya. Ini contoh, kita klik. Sama ya, kalau mekanismenya download dulu aja di Google Drive. Nah ini kita tahu nih
Contoh nih yang WDC gitu ya. Ini masih healthnya masih 100, performanya masih 100, cuman powernya udah lumayan nih, udah 619 hari ya, udah lama lah. Terus yang kedua, nah ini yang 1 tera ya, NVMe. Nah ini baru 13 hari nih, kalau apa kena listriknya lah gitu ceritanya. Healthnya 100, performance juga 100. Nah itu ya, untuk kalau ingin lihat dari suhunya dan juga performance dan lain-lain. Ini yang contoh kasus yang udah agak menurun, yang ini ya, nih yang memang udah pakai lama nih, udah setahun lebih ya kalau power on-nya. Berarti ya sebenarnya ini memang udah hampir 3 tahunan ya, hampir 2 tahun 3 tahun nih pakai SSD apa NVMe ini. Jadi healthnya memang udah turun nih, udah 95%, performanya tapi masih 100% ya. Itu ya untuk lihat spesifikasi dari atau kondisi dari harddisk. Sebenarnya ada fungsi-fungsi lain ya untuk ini, untuk tes juga dan lainnya juga bisa gitu. Cuman ya emang mungkin memberitahu yang fungsi utamanya aja ya kalau untuk Sentinel ini. Jadi mengetahui kondisi dari komputer ya, apa dari harddisk. Terus aplikasi yang ketiga adalah untuk memonitor kondisi suhu ya, suhu terus voltase dari komputer kita. Kita bisa menggunakan CPU ID yang HW Monitor ya. Ini juga bisa download gratis di Google. Kita coba buka. Continue aja, dia minta versi yang terbaru. Nah ini dia ya. Nah, ini kita bisa tahu voltasenya standar atau tidak gitu ya dari si CPU ini. Terus suhunya, nah ini kalau secara keseluruhan ini yang rata-ratanya ada di 63 gitu ya, yang minimalnya di 63, paling maksimal ini 65 ya. Ini kalau coba load yang agak berat ini naik biasanya itu ya. Ini core-nya ya, kecepatan core-nya di rata-rata ada di 4,3, ada juga sampai 5 ya, tergantung ya prosesornya jenisnya apa. Terus ini memori ya, memori suhunya ya di kisaran 41 derajat. Ini yang minimalnya 40, ini yang maksimalnya. Terus juga kondisi harddisk, SSD dan lain-lain ya tadi ya. GPU-nya juga ada, voltasenya, apa namanya, temperaturnya gitu ya. Nah ini juga ada nih, ini lumayan tinggi nih, 54 ya untuk yang RTX 3070. Itu ya beberapa aplikasi yang kalau menurut Mang cukup bermanfaat ya untuk dipasang di komputer kita, terutama untuk mengetahui kondisi harddisk, SSD ataupun suhu dari CPU, GPU ya, untuk kontrol kita takutnya overheat dan lain-lain, atau kalau enggak ada suatu masalah kita ngeceknya menggunakan ini ya, aplikasi ini gitu, aplikasi yang tadi Mang sudah terangkan. Termasuk yang kalau yang GPU Z ini terutama untuk yang mau membeli komputer tapi tidak tahu spesifikasinya, bisa menggunakan aplikasi ini gitu ya. Jadi sebelum beli suruh yang jual pasang aplikasi ini gitu ya. Kalau memang tidak tahu dia, terus seperti yang Mang terangkan tadi ya, dilihat spesifikasinya. Itu aja mungkin untuk video kali ini ya, walaupun pendek, mudah-mudahan sangat bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.